Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Engkau pagi ini. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang indah ini yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh menghirup udara yang segar, itu bukti kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti, yang terus Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bapa di surga, secara khusus hamba berdoa buat acara yaitu pemberkatan nikah anak kami Ronald dengan Mariana pada hari ini. Secara khusus kami serahkan kepada Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang senantiasa hadir dalam acara ini, dan Tuhan menolong kami, membimbing kami dari awal, pertengahan hingga selesainya acara pemberkatan, bahkan seluruh resepsi sampai selesai semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Juga Tuhan, hamba berdoa buat cuaca ini, hamba serahkan kepada Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini boleh cerah Tuhan, sehingga aktivitas yaitu pemberkatan nikah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik semata-mata oleh karena pertolongan dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, seluruh keluarga besar, bahkan kami semua kami serahkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ronald Yohanes Sinane dan Mariana Lorencia untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Bukit Cempedak, kami menerima Saudara Ronald Yohanes Sinlae dan Saudari Mariana Lorencia untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan keluarga dipersilakan memasuki ruangan gereja.
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita masih menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan gereja. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan, suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu manusia. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan persekutuan saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya Ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen, untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Bagi jemaat Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Anak-anak memuji Tuhan karena segala karunia dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Terutama kami berterima kasih karena pernikahan yang Tuhan tetapkan untuk mewujudkan persekutuan yang indah antara suami dan istri dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Kami bersyukur karena kebahagiaan yang anak-anak-Mu ini peroleh dan karena kasih dan kepercayaan mereka satu sama lain, sehingga mereka sampai ke perjanjian yang suci ini. Oleh karena tanpa pertolongan kami tidak dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Kami berdoa supaya Tuhan memperkaya anak-anak-Mu ini dengan anugerah, sehingga mereka sesuai dengan maksud-Mu dan sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian-Nya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Biarkan hatiku
Dan kami memohon kiranya Roh Tuhan mengelola suasana hati kami, sehingga acara ini benar-benar menjadi sebuah ungkapan syukur yang lahir dari hati kami kepadamu Tuhan. Kami menyadari bahwa semua yang kami persiapkan, baik itu dekorasi, konsumsi, dan resepsi, tidak akan berarti kalau tidak didasari dengan firman Allah dan pemberkatan serta peneguhan di dalam rangkaian ibadah pernikahan ini. Hanya Tuhan menjadikan momen peribadatan ini dari awal hingga pada akhirnya menjadi landasan, khususnya dalam penyampaian firman pada saat ini, serta peneguhan dan pemberkatan kepada kedua mempelai, sehingga baik mempelai, orang tua maupun kami yang hadir di tempat ini akan selalu merasakan kasih Kristus, sehingga semua yang kami lakukan, baik itu dekorasi, konsumsi, dan resepsi, itu semua merupakan ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau menuntun hamba-Mu dalam pelayanan firman pada saat ini. Engkau juga menuntun hamba-Mu untuk berkata-kata menurut kehendak-Mu. Engkau juga ya Kristus yang akan menyatakan kuasa Allah melalui tutur bahasa hamba-Mu ini, yang dapat dipahami oleh semua orang yang hadir dalam peribadatan ini, sehingga Engkau sendiri yang akan membuat firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup umat-Mu. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa kami bukanlah orang-orang yang sempurna. Kerap kali kami berdosa, dan sebenarnya dosa membuat firman Allah dan kekudusan Tuhan jauh dari hidup kami. Kami tidak ingin hal itu terjadi ya Tuhan. Oleh karena itu dalam pengasihan-Mu kami mohon ya Kristus, tolong ampuni kami ya Tuhan, supaya tidak ada halangan apapun untuk firman Allah hadir di hidup kami dan membuat kami berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan bagi kami suasana di bumi seperti di sorga, dan Tuhan juga kiranya memberikan bagi kami kehidupan, keakanan dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacanya bagi kita semua. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Judulnya Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Menyadari bahwa kita melewati hari kemarin, sebenarnya saya teringat dengan dua kata yang dikemukakan oleh Bung Karno, yaitu jas merah. Jas merah berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya kita ada sampai saat ini karena kita ini produk masa lalu. Semua orang punya hari yang sudah dilewati. Sekalipun surat Paulus berkata, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti hidup kita bebas dari persoalan-persoalan yang menguji iman kita. Seorang teolog pernah berkata, hidup itu beragam, tapi mati itu seragam. Hidup kita beragam,
Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Nojong, di situ seragam semua. Ada mantan anggota dewan di situ, ada mantan kepala desa di situ, ada mantan yang lain. Ada juga buruh di situ, tapi semuanya terbaring. Di Nojong, di tempat pemakaman umum DKI, tidak ada yang jadi kepala desa di situ. Tidak ada lagi yang jadi anggota dewan di situ. Semua sudah terbaring, sudah dikuburkan dengan satu gaya terlentang. Jemaat kekasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa walaupun kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, bukan berarti hidup itu tanpa pergumulan. Kalau hidup tanpa pergumulan, maka kita bagaikan anak-anak yang tidak pernah menerima ujian untuk mengalami kenaikan kelas. Tapi saat Tuhan mengizinkan ada hal-hal pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, maka semua itu bertujuan untuk membuat kita semakin lebih mantap dalam melangkah ke depan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tentu tidak akan terjadi. Tapi buktinya sampai hari ini, walaupun kedua mempelai datang dari tempat yang berbeda, punya pergumulan dengan masa lalu juga yang berbeda, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa surat Paulus kepada jemaat di Kolose ditulis, tempat penulisannya ketika Paulus dipenjarakan. Penjara merupakan tempat yang mengikat Paulus, tetapi semangat imannya pada Kristus tidak membuat Paulus menjadi meredam. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita belajar dari pengalaman rohani Rasul Paulus, Bapak Ibu. Artinya bisa saja kita dipenjarakan bukan oleh teralis besi, tapi oleh pergumulan-pergumulan hidup yang mengikat kita. Tapi penjara pergumulan hidup itu tidak akan bisa membatasi relasi kita dengan Tuhan. Persoalan-persoalan hidup tidak akan bisa menghentikan relasi kita dengan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat bagi kita, khususnya pada hari ini. Jawaban itu tepat bagi saudara Ronald Yohanes Sinlay dan Mariana Lorencia. Permulaan relasi kita dengan Tuhan semakin kuat, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang indah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita hanya akan masuk dalam golden moment, yaitu peneguhan dan pemberkatan. Karena saudara Ronald Yohanes Sinlay, saudari Mariana Lorencia juga demikian. Memang pada waktu kecil dibaptis dalam pengakuan orang tua, tetapi setelah dewasa sudah menyatakan pengakuan iman melalui peneguhan sidik sebagai anggota jemaat dewasa, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kehidupan bersama saudara Ronald dan saudari Mariana nanti setelah ini akan lebih akrab disapa Pak Ronald dan Ibu Mariana, karena kamu berdua telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, kalimat ini mudah untuk dibaca, tetapi sulit untuk kita praktekkan. Apalagi mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, itu tidak mudah, saudara. Apalagi membangun hubungan rumah tangga ini berangkat dari budaya yang berbeda. Saya dibesarkan di kawasan timur, jadi saya cukup tahu bagaimana pembawaan orang-orang di kawasan timur, bagaimana pola bersikap dengan pasangan kita, bagaimana kita bisa sampai pada tujuan dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk orang tua dan mertua. Karena orang tua dan mertua, mereka tetaplah orang tua kita walaupun mereka sekolahnya tidak setinggi seperti kita. Dan ini memang tidak mudah, saudara. Karena kita berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu.
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ini tidak mudah, tetapi saya percaya bahwa ketika peneguhan dan pemberkatan ini diserahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menolong Pak Ronald dan Ibu Mariana dalam perjalanan hidup ke depan. Tentunya nanti juga akan berelasi dengan ipar, dengan sepupu dan lain sebagainya. Dan ini memerlukan waktu, proses yang tidak mudah. Tapi kami berdoa supaya Pak Ronald dan Ibu Mariana kuat. Saya rasa setiap pasangan punya masa untuk penyesuaian. Ada sebuah keadaan yang berbeda antara sebelum menikah dan setelah menikah. Tapi sampai pada satu saat akan merasakan bagaimana hidup bersama. Kiranya ibu berakar dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Karena Pak Ronald dan Ibu Mariana sudah mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita menyadari bahwa semakin kita berusaha untuk berakar dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus, ada satu yang tidak menyenangi hal itu, yaitu setan. Apalagi Pak Ronald merupakan bagian dari keluarga hamba Tuhan. Ibu Mariana ini juga sekolahnya belajar tentang teologi. Jemaat GKI tidak melihat wajah kedua mempelai ini setelah mereka kembali ke Kupang. Kami berdoa supaya Bapak Ibu dikuatkan di sana. Jemaat kasih Kristus, ini hal ketiga yang kita renungkan, khususnya Pak Ronald dan Ibu Mariana. Semakin kita berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, setan tidak senang dengan hal itu. Ada saja godaan-godaan untuk mengganggu kehidupan rumah tangga hamba Tuhan. Saat kita serahkan pada Kristus, kita percaya dalam nama Yesus hancur iblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu hal ketiga. Hal keempat yang kita renungkan saat ini, dan ini bagian akhir dari perenungan, bahwa hari ini kita merenungkan 4 hal, tapi nanti dalam hidup Pak Ronald dan Ibu Mariana ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hal dan banyak hal yang tidak akan diajarkan oleh siapapun. Tapi Pak Ronald dan Ibu Mariana akan menemukan itu sendiri di dalam hidup. Juga punya orang tua, mungkin tinggal bisa sama-sama di satu daratan di Kupang, tapi belum tentu juga nuansa hidup rumah tangga sama persis dengan apa yang dialami oleh orang tua ketika waktu baru nikah. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun keadaan kita, apapun konteks kita, sekalipun kita ini hadir dari budaya yang berbeda, garis keturunan yang berbeda, tapi satu hal yang mempersatukan kita ialah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita tidak ada di dalam sebuah pengakuan iman. Dan yang mempersatukan kita ialah kehidupan kekristenan yang mesti berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman kepada Kristus dan melipat syukur. Saya kira itu yang mempersatukan kita. Yang mempersatukan kita ialah cinta kasih Kristus. Dan yang paling terakhir, biarlah cinta kasih Kristus itu bisa kita tularkan melampaui batas-batas suku, agama, ras, dan golongan. Jabatan tidak akan kekal, tetapi yang kekal ialah persahabatan. Jabatan tidak akan kekal, tapi yang akan selalu ada ialah persahabatan. Kami punya beberapa mantan ketua sinode. Walaupun mereka sudah emeritus, tidak lagi menjadi pendeta aktif, tapi para pendeta muda masih tetap menghargai mereka.
Karena selama mereka memegang jabatan kepemimpinan, mereka tidak memandang kesetaraan dengan jabatan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan untuk menjauhkan relasi. Sekalipun mereka ada dalam aras kepemimpinan, bertemu dengan kami di jalan, masih turunkan kaca mobil, ajak ayo naik, mungkin itu sepele, tapi itu berarti. Kristus, Pak Ronald, jangan lupa kita ada janjian hari Selasa ketemu di Ketemu jam 3 sore. Kita lanjut obrolan kita lagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kini saya mempersilahkan kedua mempelai untuk saling berhadapan. Yang pertama saya bertanya kepada Saudara Ronald Yohanes Sinlay. Apakah Saudara Ronald Yohanes Sinlay mau menerima Saudari Mariana Lorencia untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya Ronald Yohanes Sinlay mengambil engkau Mariana Lorencia menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Yang kedua, saya bertanya Saudari Mariana, apakah saudari mau menerima Saudara Ronald Yohanes Sinlay menjadi suami saudari dan berjanji setia kepadanya? Saya Mariana Lorencia mengambil engkau Ronald Yohanes Sinlay menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena Saudara Ronald Yohanes Sinlay dan Saudari Mariana Lorencia telah mengikrarkan janji suci ini di hadapan Allah dan jemaat dan telah mengucapkannya, maka pada saat ini saya meneguhkan nikah Ronald Yohanes Sinlay dan Mariana Lorencia di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Sebuah cincin yang tiada berujung, pertanda cinta kasih juga yang tidak akan pernah berakhir. Ambillah cincin ini dan sematkan pada jari manis tangan kanan Mariana Lorencia
sebagai tanda kasih-Mu kepadanya. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Mariana Lorencia, di tangan saya ini juga ada cincin yang sama. Ambillah cincin ini dan sematkan pada jari manis tangan kanan Ronald Yohanes Sinlay sebagai tanda kasih-Mu kepadanya. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Saudara Ronald Yohanes Sinlay dan Saudari Mariana Lorencia, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, memelihara dan melindungi saudara-saudari berdua. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan limpah rahmat dan sukacita, dan dengan demikian saudara berdua akan menerima karunia bertambah karunia yang sempurna dan kebahagiaan serta mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Saksikan, kami mengaku pula bertanggung jawab dan memberi sokongan kami terhadap saudara Ronald Yohanes Sinlay dan saudari kami Mariana sambil mereka menjalani kehidupan yang baru. Harapan kami adalah agar saudara berdua bertumbuh dalam cinta kasih satu sama lain. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali, dan kedua mempelai silakan berbalik arah menghadap pendeta. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah, Ronald Yohanes Sinlay dan Mariana Lorencia. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan, dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam iman kepadamu, dalam persekutuan dengan jemaat-Mu, dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ungkapan cinta kasih dari mempelai laki-laki dan disambut oleh mempelai perempuan melalui pembukaan cadar dan ciuman kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, setelah peneguhan, pemberiannya dirasakan juga oleh Pak Ronald. Yang kedua, mulai hari ini Pak Ronald sudah resmi menjadi anak dari Pak Naher. Dan mulai hari ini Ibu Mariana juga sudah resmi menjadi anak dari Pak Ferdinand bersama dengan Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan sebelum kita melanjut pada bagian selanjutnya, pada bagian persembahan, untuk mengiringi prosesi kembalinya pelayan firman pengibar, kita bernyanyi Kidung Nyimat nomor 364 bait yang ketiga. Aku
kepada Saudari Mariana Lorencia. Terimalah Alkitab ini yang berisi firman Tuhan sebagai landasan hidup berumah tangga, baca dan renungkan siang dan malam sebagai penuntun kehidupan berumah tangga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya
Tentunya dalam sambutan ini kami pun tidak bisa berbicara banyak. Satu hal yang bisa kami ucapkan, terima kasih untuk semuanya. Pertama-tama kami mewakili keluarga besar, baik itu dari Ronald maupun saudari Mariana, untuk menyampaikan beberapa patah kata dalam hal acara ini dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang pertama-tama sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, yang dimana oleh karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kedua mempelai boleh dipersatukan hari ini. Dan juga seluruh pihak keluarga, baik itu dari pihak Ronald maupun dari pihak Mariana yang sudah ada di tempat ini dengan tujuan datang tempat ini untuk memberi restu kepada kedua anak mereka, yang dimana kita boleh menyaksikan bersama untuk mereka diberkati pada hari ini. Yang kedua, kami ucap syukur, terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga rekan majelis jemaat GKE Cempedak ini yang sudah mengurus semuanya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan semua itu karena anugerah Tuhan, yang dimana hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya percaya tanpa campur tangan Tuhan segala sesuatunya tidak akan terjadi. Amin. Nah, seperti yang saya katakan kepada kedua saudara kami ini, saudara Ronald maupun saudari Mariana, kadang-kadang di dalam hidup ini kita menantikan sesuatu yang kita inginkan, itu kadang-kadang kita lelah, capek sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya katakan kepada mereka berdua, jika sudah waktu Tuhan, maka waktu Tuhan indah, tepat, baik adanya. Amin. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga kami mengucap syukur, terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Dan kiranya nantinya semua jemaat Tuhan, juga para tamu undangan boleh mengikuti acara sampai selesainya. Jika peneguhan nikah ini, pemberkatan nikah sudah berjalan dan nanti akan selesai, dan juga nanti ada acara resepsi, dan juga kami dari pihak keluarga, baik dari pihak saudara Ronald maupun dari pihak Mariana, mengharapkan kami sebagai keluarga besar, baik itu keluarga dari Kupang maupun dari Cempedak ini, berharap kepada seluruh jemaat Tuhan, para tamu undangan mengikuti acara ini sampai resepsi dan sampai selesai nanti. Dan juga di malam nanti juga ada kita acara pertemuan pengurus acara adat. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan di akhir kata sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu yang telah diberikan. Shalom. Tentunya kita penuh dengan sukacita ya, karena sudah menyaksikan peneguhan dan pemberkatan kedua mempelai. Nah, tentunya rasa syukur ini kita rasakan bersama. Saya dari Majelis Jemaat GKE Cempedak mengucapkan banyak terima kasih
atas pelayanan yang telah dilakukan. Disanakan ada Bapak Pendeta Boyan dan juga ada Bapak Vikaris Yuliadi yang sudah sama-sama melayani peraguan dan pemberkatan nikah. Kami ucapkan banyak terima kasih, dan bagi jemaat serta tamu undangan yang juga telah hadir bersama untuk mengikuti rangkaian ibadah ini. Dan biarlah seperti yang telah kita ucapkan tadi, kita menjadi saksi dari pelaksanaan pernikahan ini. Dan bila kita bersama mendukung dan memberikan sokongan bagi kedua mempelai ini untuk menjalani kehidupan berumah tangga, walaupun nantinya mereka akan mungkin berangkat ke Kupang, tapi di zaman yang teknologi ini jauh di mata dekat di hati, ya. Jadi lewat HP bisa lihat wajahnya ngomong, ya. Jadi jangan bersedih dulu gitu. Jadi mari kita bersukacita dengan semuanya ini, ya. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan majelis jemaat juga di tempat ini, bersama dengan jemaat serta remaja pemuda yang telah bersama juga mensukseskan acara ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita dapat bekerja sama untuk menyiapkan segala sesuatu. Walaupun ada kekurangan di sana sini, ya kami selaku pihak gereja mohon maaf atas kekurangan itu, dan biarlah Allah yang sempurna, Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan kehidupan kita. Nah, nanti akan sesuai dengan undangan yang ada, setelah peneguhan dan pemberkatan ini langsung diadakan resepsi di tempat ini, ya. Jadi bagi jemaat Tuhan yang telah hadir maupun tamu undangan, tidak perlu berepot kita harus ke Maya. Jamuan kasih sudah disediakan di tempat ini, ya. Nanti setelah acara ini, setelah ibadah kita makan bersama, setelah itu kita masuk dalam resepsi nantinya. Jadi sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan. Biarlah damai Kristus ada beserta kita. Shalom. Hari ini Tuhan berkati mengingat janji, moga-moga rumah tangganya kau beri terang bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Ayat yang keempat. Jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Kita sifat tak setia dalam dikanya juru selamat berdamai. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Hidupmu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengarkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian Tuhan berkati, jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Allah atas pemeliharaan-Mu, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik atas kehendak-Mu. Dan kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selama proses ini berjalan dengan baik, dan kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami atas kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan kembali ke kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan acara resepsi ini akan kami serahkan ke tangan penasihat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebuah lagu yang sangat populer di NTB. Setelah lagu ini Siap-siap juga kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang belum menikah supaya cepat menikah. Miawati, cepat cari jodoh. Ya, adiknya Mariana dan adiknya Saudara Rona silakan. Banyaklah Tuhan sukasi di muka kita, inikah dalam musim yang Tuhan ada dan kita. Bahagia semonai, kita bahagia sayang, dan kebanyak sayangnya. Ya, teman-temannya silakan ditutup. Selamanya. Silakan. Beta janji, beta jaga Allah untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Ayo, alumni Borneo silakan. Alumni Borneo, teman-temannya Mariana. Yo, lambaikan tangan. Yang cari pasangan sudah dapat jodoh dari NTT juga. Yang masih jomblo-jomblo, ayo lambai. Ibu-ibu GKE silakan berfoto dulu. Cepat. Silakan ibu-ibu maju. Ya, ibu-ibu silakan. Hanya untuk satu cinta, ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma perasa saja cinta dia baru selamanya. Ya, pengantin, ibu yang punya dekorasi baju merah.
Oke, setelah ibu-ibu nanti orang tua kasih, habis itu kembali ucapan syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu atas pemeliharaan-Mu. Kami boleh ada bersama dalam sukacita, peneguhan dan pemberkatan Saudara Ronald dan juga Mariana, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Kami telah dijamu dengan jamuan kasih yang telah disediakan oleh pihak keluarga kedua mempelai. Biarlah sebelum kami nikmatinya Tuhan suci kuduskan makanan dan minuman ini agar menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani dan rohani bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat jamuan kasih ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, apa jaminan mana jaminan silakan. seumur hidup.